Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Kadamban. Mengisahkan tentang perjuangan seorang pemuda yang membela tanah kelahirannya dari seorang yang sangat serakah. Ia harus berjuang membalaskan dendam kematian orang-orang yang dicintainya atas mafia yang telah membunuhnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak, ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan warga desa pedalaman di hutan Kadamba. Mereka semua hidup tentram, aman, dan damai. Semua hasil hutan dapat mereka manfaatkan dengan sebaik mungkin. Di sana ada pemuda desa yang pemberani, kuat, dan cerdik bernama Kadamban. Dia juga merupakan anak dari si kepala desa. Suatu hari warga desa digemparkan oleh penemuan salah seorang di sana. Mereka menemukan bangkai harimau yang kulit, kuku, dan giginya hilang, kemudian melaporkannya kepada Kadamban. Sin kemudian berpindah ke kantor polisi hutan di sana, yang ternyata diketahui bahwa dalang dari balik penemuan mayat harimau tersebut adalah si polisi itu, yang bernama Karuna. Di sana Karuna berbicara dengan dua orang pemburu, lalu Karuna menyuruh keduanya mencari lebih banyak lagi kulit harimau untuk diperjualbelikan. Di desa terlihat kalau Kadamban sedang memerah madu yang ia ambil di tebing bukit. Di sana seorang gadis desa bernama Radi yang sangat menyukai Kadamban dan dia tidak rela ada gadis lain yang mendekati Kadamban. Sore hari di desa terlihat cuaca sedang turun hujan. Warga desa yang lain pun sedang bermain bola sembari hujan-hujanan dan hanya Kadamban serta kenalannya Pulakuti saja yang hanya menonton. Pulakuti bicara dengan Kadamban kenapa dia tidak menikahi Radi padahal Kadamban tahu kalau Radi suka kepada dirinya. Namun Kadamban menjelaskan dia dengan kakaknya Radi sepertinya terlihat sangat tidak akrab. Kakaknya Radi yang sedang bermain bola menendang bola ke arah wajah Kadamban. Beruntung bola tersebut tidak kena. Kakaknya Radi yang kita sebut saja Dera kemudian mendatangi Kadamban. Bukannya meminta maaf, Dera malah mengolok-olok Kadamban dan Kadamban akhirnya mau melawan Dera dengan bermain bola. Permainan itu terlihat sangat sengit antara Kadamban dan juga Dera. Tiba-tiba suara gemuruh petir menggelegar dan membuat permainan mereka berhenti. Lalu semua warga desa keluar dari rumahnya dan salah seorang sesepuh desa berdoa agar tidak ada musibah yang menimpa desa mereka. Lalu Sin berpindah di sebuah kantor modern. Di situ ada seseorang bos perusahaan semen yang sedang melakukan rapat bersama bawahannya dan ia bernama Mahendra. Di rapat tersebut terlihat kalau di hutan Kadamba terdapat sumber daya pembuatan semen yang melimpah dan bisa membuat mereka mendapatkan peningkatan produksi semen yang membuat mereka mendapatkan untung lebih tanpa harus mengeluarkan dana lebih. Salah satu orang di sana mengatakan kalau di hutan tersebut terdapat salah satu suku yang keras kepala dan tidak mudah untuk diusir dari desa mereka. Mahendra yang tidak peduli dengan hal tersebut dan tetap kukuh untuk mendapatkan tempat itu. Suatu hari saat Kadamban dan Radi sedang menikmati indahnya asrama, mereka tidak sengaja melihat dua orang dari luar desa sedang menggali tanah yang ternyata mereka sedang mengambil gading gajah. Kadamban mendekati mereka. Kedua orang tersebut terkejut melihat kedatangan Kadamban. Dan mereka memilih untuk kabur, namun Kadamban yang mengetahui seluk-beluk hutan tersebut berhasil menangkap keduanya dan membawa mereka ke desa mereka.
Polisi Karuna kemudian datang ke desa itu lalu menampar kedua pemuda tadi dan dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa kedua pemburu ke mobilnya lalu pergi ke kantor polisi. Namun saat ingin pergi, mobil milik Karuna dan kawan-kawan dihadang oleh Kadamban dan dia tidak terima kalau kedua pemburu tersebut hanya ditampar. Dulu pernah terjadi warga desa yang sedang memotong pohon malah diberi hukuman cambuk olehnya. Kadamban merasa itu tidak adil. Namun sebelum Kadamban melanjutkan kalimatnya lagi, ayahnya Kadamban lalu menghentikan anaknya dan meminta maaf kepada polisi tersebut. Si polisi kemudian pergi dan terlihat dari raut wajahnya si polisi seperti mengatakan, "Saya tandai mukamu." Malamnya Karuna dan Mahendra melakukan persetujuan. Mahendra akan menyuap si polisi dengan memberikan mereka sebuah mobil mewah dan uang tunai yang sangat besar. Tetapi mereka harus mengusir para penduduk asli hutan Kadamba. Lalu si polisi hutan tadi menyetujuinya. Besoknya Kadamban dan warga desa lainnya baru saja mencari madu dan berniat untuk kembali ke desa. Di perjalanan mereka bertemu dengan Karuna. Kebencian terhadap keduanya terlihat sangat kuat. Karuna bertanya apa yang mereka bawa. Kadamban lalu membuang semua madu di tangannya ke tanah dan mengatakan kalau itu adalah madu. Karuna bertanya lagi kenapa kau membuangnya ke tanah. Kadamban mengatakan kalau ia mempertaruhkan nyawa untuk mengambil madu tersebut dan Anda pasti akan mengambilnya, saya lebih baik membuang madu itu. Mendengar jawaban dari Kadamban, Karuna pun marah. Ia menampar Kadamban dan membawanya ke kantor polisi. Di kantor polisi terlihat 3 orang dari anggota pusat lembaga pemasyarakatan sedang berkunjung ke kantor Karuna dan melihat kinerjanya. Tiba-tiba ayah dari Kadamban datang dan meminta maaf secara langsung ke Karuna untuk melepaskan anaknya. Salah satu dari 3 orang tadi lalu meminta Karuna untuk melepaskan orang tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka setelah melihat banyak sekali luka di sekujur tubuh Kadamban. Salah seorang dari mereka kemudian memoto Kadamban dan akan menjadikannya bukti atas apa yang telah dilakukan Karuna terhadap warga desa. Sebelum pulang, ayahnya Kadamban mengucapkan terima kasih kepada 3 orang tersebut. Kemudian salah seorang tadi memberitahukan kepada warga desa jika Karuna menyakiti mereka atau melanggar sesuatu yang tidak boleh dilanggar, segera menghubungi mereka lagi. Sin kemudian berpindah ke hutan. Di sana terlihat Radi dan teman-temannya sedang berjalan pulang sehabis mencari kayu bakar. Namun di perjalanan mereka melihat seekor gajah yang terbaring kesakitan. Lalu mereka semua kembali ke desa untuk mengabarkan hal tersebut. Kepala desa kemudian menghubungi orang-orang yang membantu anaknya kemarin dan mereka semua datang ke tempat di mana gajah tersebut ditemukan. Para dokter kemudian melakukan pengobatan kepada gajah tersebut dan ditemukan bahwa salah satu kaki gajah baru saja menginjak pecahan botol minuman beling yang membuat luka terlalu dalam di kakinya. Para dokter tersebut kemudian berhasil mengambil botol beling tersebut dan mengobati si gajah. Ayah dari Kadamban lalu berterima kasih lagi ke orang-orang tersebut. Di lain tempat, Karuna menelpon Mahendra dan mengatakan kalau para warga desa sudah berhasil mempercayai orang suruhan Mahendra. Ternyata selama ini orang-orang tersebut hanya berbuat baik kepada warga desa untuk mendapatkan hati mereka, lalu membujuknya untuk keluar hutan. Besoknya orang-orang tadi melakukan bakti sosial dengan memberikan sekolah gratis dan membagikan bansos untuk warga desa. Hal itu membuat semua warga desa semakin mempercayai mereka. Siang harinya, orang-orang suruhan Mahendra lalu memperlihatkan replika komplek perumahan. Orang-orang tadi mengajak warga desa untuk pindah ke sana dan tidak dipungut biaya apapun atau gratis, beserta semua perlengkapan di dalamnya. Kadamba merasa ada yang aneh dan dia menolak untuk pindah ke kota. Orang-orang itu pun gagal membujuk Kadamban dan warga desa. Mahendra yang mengetahui hal itu kemudian menyuruh Karuna untuk mengusir warga desa bagaimanapun caranya. Sin berpindah lagi ke desa. Terlihat seorang anak kecil sedang memberikan ikan ke Radi dan mengatakan kalau ikan itu dari Kadamban. Dera yang mendengar hal tersebut kemudian menjadi sangat emosi. Ia lalu mendatangi Kadamban dan merasa kalau dirinya tidak bisa menafkahi adiknya. Keributan pun terjadi, warga desa segera melerai keributan keduanya. Tak lama kemudian datang orang-orang yang mengaku dari cagar alam.
Orang-orang itu memberitahukan ke warga desa kalau mereka harus segera mengungsi demi keberlangsungan kehidupan satwa liar di dalamnya. Namun lagi-lagi Kadamban menolak permintaan orang-orang itu dan akan tetap mempertahankan tanah kelahirannya. Mahendra yang mengetahui rencana sebelumnya gagal kemudian menyuruh bawahannya untuk mengenakan pakaian polisi dan datang ke desa tersebut. Besoknya terlihat warga desa sedang melakukan doa bersama-sama, lalu tak lama kemudian datang Karuna beserta anak buah Mahendra dan langsung memukuli semua warga desa. Mau itu orang tua, anak-anak, dan wanita semua dipukuli. Karuna terlihat nampak senang dan pemuda-pemuda desa berusaha melawan balik para polisi itu. Pertarungan antara warga desa dan polisi berlangsung lama. Walau Kadamban berhasil melawan setiap polisi yang ada, namun dia kalah karena kepalanya dipukul dengan sebongkah kayu dengan keras dan pada saat ingin membawa warga desa yang lain untuk kabur, pemukiman mereka dibakar habis oleh api dan malamnya semua jasad dikumpulkan untuk dikuburkan di lubang yang sama. Di tempat lain, Mahendra sedang melakukan pesta untuk merayakan proyek terbaru miliknya. Di waktu yang sama, para hyena datang ke tempat para warga dikuburkan karena mencium aroma bangkai para jasad. Tiba-tiba dari dalam tanah nampak tangan yang muncul. Ternyata itu adalah tangan Kadamban yang masih hidup. Dia kemudian meluapkan kemarahannya ke hyena-hyena tersebut dan dengan sangat mudahnya kelompok hyena itu dikalahkan olehnya. Ternyata, warga desa yang berhasil kabur tinggal di pedalaman hutan dan besoknya terlihat kalau desa milik mereka sudah habis tak tersisa. Hanya ada lahan kosong. Dari kejauhan, Kadamban melihat tanah desa mereka meledak karena bom yang dipasang oleh anak buah Mahendra. Dan akhirnya penggalian bahan baku semen pun berjalan dengan lancar. Suatu hari, Kadamban yang sedang menenangkan pikirannya mendengar suara gemercik lumpur seperti ada sesuatu di dalamnya. Ternyata, terdapat tangan seseorang di sana. Dan Kadamban pun menariknya, ternyata itu adalah salah satu anggota polisi yang menghabisi pemukiman Kadamban. Si polisi menceritakan kepada Kadamban kalau petisi perlindungan harimau hanyalah kebohongan semata dan dia juga meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Kadamban kemudian berjalan-jalan berharap ada warga desa yang tersisa. Saat sedang berjalan, Damban terjatuh di dekat sebuah makam yang dulu pernah digunakan warga desa. Kadamban kemudian memanjat pohon yang sangat tinggi, lalu dia berteriak untuk memanggil temannya dari kejauhan seperti yang dilakukan warga desa untuk menemukan lokasi di mana warga desa yang lainnya. Semua warga desa mendengar teriakan Kadamban, namun tidak ada yang berani menjawab karena mereka berpikir kalau itu jebakan, maka habislah mereka. Kadamban kemudian berteriak lagi dan akhirnya teriakannya dijawab oleh Radi. Kadamban nampak senang dan segera datang ke lokasi asal suara Radi. Di sana Kadamban menemukan semua warga desa yang tersisa dan dia lalu menceritakan semua informasi yang dia dapatkan dari sang polisi. Karena informasi tersebut, warga desa dan Kadamban berencana untuk menyerang balik Mahendra. Sin kemudian berpindah ke tempat penggalian proyek milik Mahendra. Dari atas tanah, kelompok Kadamban sudah bersiap-siap untuk menyerang balik dengan menggunakan bola baru yang biasa mereka mainkan. Semua lelaki di sana menendang bola baru tersebut ke arah pekerjaan proyek yang membuatnya kocar-kacir serta mereka juga menghancurkan alat berat milik Mahendra. Adiknya Mahendra yang mendengar kabar tersebut marah terhadap Karuna dan menamparnya, namun Mahendra bersikap biasa saja dan menganggap hal itu akan terjadi. Mahendra kemudian menyuruh adiknya dan Karuna untuk datang ke TKP, namun saat di perjalanan mobil mereka tidak bisa lewat karena ada pohon besar yang menutup jalan ke tempat penggalian. Tiba-tiba dari atas bukit, Mahendra dan warga desa lalu menggelindingkan roda truk ke arah Karuna. Semua orang di sana pun kabur menyelamatkan diri. Kemudian salah satu anak buah Mahendra datang melaporkan kejadian tersebut dan mengatakan kalau adiknya disandra oleh warga desa. Lalu Mahendra pun tersenyum. Ternyata Mahendra sudah merencanakan ini sejak awal. Dia memberikan jam pelacak untuk adiknya. Jadi jika adiknya disandra, dia mendapatkan informasi di mana lokasi para penduduk tersebut bersembunyi. Tak lama kemudian, Kadamban dikagetkan oleh anak buah Mahendra yang membawa persenjataan. Adik Mahendra menyuruh Kadamban untuk menyerah karena dia telah dikepung dari berbagai arah. Namun, tak
Tanpa pikir panjang, Kadamban menendang adiknya Mahendra ke dasar jurang dan Kadamban pun ikut melompat. Kadamban kemudian menangkap adiknya Mahendra dan berpegangan pada seutas akar. Ia lalu membawa orang tersebut ke goa dekat jurang tempat para penduduk desa bersembunyi. Mahendra sekarang cemas karena kehilangan jejak adiknya. Ia kemudian menyuruh bawahannya mencari adiknya dan juga bawahannya mencari dengan menggunakan drone ke berbagai tempat di hutan tersebut. Tak hanya drone, dia juga menggunakan anjing pelacak untuk lebih cepat menemukan jejak Kadamban dan teman-temannya. Besoknya Mahendra yang menggunakan drone menemukan tempat adiknya berada. Ia ditemukan mati dan mayatnya tertusuk di dahan pohon. Di hari yang sama, para penduduk terlihat senang dengan kelahiran anak dari salah satu penduduk desa. Namun di tempat itu terdapat drone yang menyangkut di atas pohon. Karena sudah mengetahui posisi warga desa, Mahendra menyuruh bawahannya untuk datang ke lokasi tersebut. Warga desa kemudian bertemu dengan polisi yang ditolong Kadamban dan dia nampak terengah-engah sehabis berlari dan mencari Kadamban. Si polisi mengatakan kalau anak buah Mahendra sedang menuju ke tempat ini dan bersiap-siap untuk menghabisi mereka. Tak lama kemudian Mahendra beserta anak buahnya datang dan warga desa kemudian berusaha melawan para anak buah Mahendra. Mahendra kemudian menyuruh anak buahnya yang lain untuk menggunakan bom. Kali ini mau dari pihak warga ataupun anak buah Mahendra semuanya banyak yang terluka, bahkan sampai merenggut nyawa banyak orang. Setelah pertempuran itu, Mahendra membawa si polisi untuk diinterogasi dan disiksa. Para penduduk sangat depresi akibat banyak anggota keluarganya yang meninggal. Kadamban yang tidak ada di sana sangat menyesal tidak dapat melindungi mereka dan ternyata ayahnya menjadi salah satu korban jiwa pada saat penyerangan itu terjadi. Kadamban marah dan ingin membalaskan dendamnya, namun Dera tidak setuju dengan Kadamban. Karena menurut dia mereka lebih baik tinggal di kompleks perumahan bersama keluarganya daripada menderita seperti ini hanya demi desa kelahirannya. Kemudian warga desa menjadi dua kubu yang berbeda. Kubu dari Dera memilih untuk pergi lebih dalam ke dalam hutan dan kubu dari Kadamban memilih untuk melakukan balas dendam. Di kantor polisi, Mahendra ingin mengetahui lokasi adiknya melalui si polisi. Namun si polisi sudah lebih dahulu menghembuskan nafas terakhirnya. Tak lama setelahnya Dera dan warga desa lainnya datang ke tempat Mahendra berada. Dera meminta ke Mahendra untuk membangun tempat tinggal untuknya dan warga desa lain beserta mata pencarian untuk menyambung hidup. Lalu dia akan memberikan lokasi adiknya Mahendra berada. Mahendra pun setuju dan menyuruh mereka untuk menunggu di dalam kantor. Diam-diam Mahendra merencanakan dengan anak buahnya untuk menghabisi Dera setelah jasad dari adiknya ditemukan. Di sisi lain, Kadamban dan warga desa lainnya sedang membuat jebakan dan senjata untuk melakukan perlawanan. Scene kemudian memperlihatkan kelompok dari Mahendra beserta anak buahnya menuju tempat di mana jasad adiknya Mahendra diletakkan. Namun, di perjalanan kelompok Mahendra beserta Dera bertemu dengan Kadamban yang sendirian. Mahendra lalu bertanya di mana jasad adiknya berada. Namun Kadamban hanya diam membisu. Dera lalu berjalan ke belakang Kadamban dan menggendong jasad adiknya Mahendra. Dera lalu melemparkan jasad adiknya Mahendra ke arah Mahendra yang membuatnya sedih bercampur marah. Ternyata, selama ini Dera tidak betul-betul ingin bersekongkol dengan Mahendra. Dia ternyata hanya memanfaatkan Mahendra untuk datang menemui Kadamban di hutan yang penuh jebakan. Dan tanpa sepengetahuan Mahendra lalu diberitahukan juga kalau yang membunuh adiknya Mahendra adalah Kadamban dan juga Dera. Karena marah, Mahendra menyuruh anak buahnya untuk menembak Kadamban dan juga Dera. Namun, tidak ada satupun peluru yang mengenai mereka. Keduanya berpencar dan masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi. Warga desa yang bersembunyi kemudian melemparkan bom asap dan dari dalam hutan terlihat sekerumunan gajah keluar dari dalam hutan. Karena banyaknya gajah yang datang, Mahendra dan kelompoknya memilih menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam hutan lalu berpencar. Karena mereka berpencar, kelompok Kadamban yang sudah menunggu dari berbagai sisi lalu melemparkan tombak kayu ke setiap anak buah Mahendra. Di lain tempat, sisa anak buah yang lain mati karena terkena jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Kadamban. Di kantor polisi, para wanita berhasil menghajar habis-habisan para anak buah Mahendra yang tersisa. Karena sudah tidak ada anak buah Mahendra yang tersisa lagi, kini hanya ada Mahendra saja. Kadamban kemudian bertemu dengan Mahendra yang tidak mempunyai anak buah lagi.
Kadamban berlari ke arah Mahendra. Mahendra kemudian dibantingkan ke pohon yang sudah terpotong. Kadamban kemudian mengambil sebongkah kayu dan berjalan mendekati Mahendra. Lalu dia menggunakan kayu tersebut untuk menghajar Mahendra berkali-kali. Warga desa kemudian menyaksikan penyiksaan yang diterima oleh Mahendra karena perbuatan keji yang telah dilakukannya. Mahendra lalu berkata kepada Kadamban, 1000 orang sepertiku akan datang lagi. Namun dijawab oleh Kadamban dengan tegas dan mengatakan bahkan jika 1000 pria sepertimu datang, maka ratusan pria sepertiku akan bangkit. Kadamban kemudian mengeksekusi Mahendra dengan kayu di tangannya hingga ia terpental ke belakang. Warga desa lalu melemparkan batu ke Mahendra hingga jasadnya tertutup oleh batu-batu itu dan film pun selesai.